Hi everyone, welcome to my channel. Banyak berseliweran tentang stigma-stigma atau perspektif tentang anak hukum. Terlebih berkaitan dengan kuliah jurusan hukum gitu ya. Aku itu ingin membenarkan gitu sebenarnya. Ingin mengklarifikasi juga di beberapa statement atau beberapa stigma yang dari dulu itu selalu melekat di anak hukum. Maka dari itulah di video kali ini aku akan membahas beberapa mitos dan juga fakta orang-orang yang kuliah di jurusan hukum. Aku juga mau menanggepin nih sebenarnya kayak gimana sih yang benar dan kayak gimana sih yang nggak benar gitu. Oke, langsung saja tonton videonya. Anak kuliah hukum harus banget jago ngomong. Ini mungkin maksudnya kayak public speaking gitu ya, bisa jago ngomong, terus suka ngomong, pinter ngomong, jago berdebat. Ya intinya public speakingnya bagus gitu. Ini mitos atau fakta nih? Oke, aku langsung jawab ya. Jadi hal ini adalah mitos. Untuk jurusan hukum atau orang-orang yang kuliah di jurusan hukum, sebenarnya yang paling penting adalah kemampuan berpikir kritis. Critical thinking, kemampuan menganalisis, dan juga kemampuan memahami konteks hukum, konteks suatu permasalahan, dan juga memahami aturan-aturan hukum. Dan aku spill nih ya, di kenyataannya orang-orang yang ada di jurusan hukum itu nggak semuanya orang yang vokal untuk menyuarakan sesuatu, nggak semuanya kayak gitu, dan juga nggak semuanya jago ngomong, nggak semuanya pinter public speaking, dan nggak semuanya jago berdebat. Teman-teman yang pendiam, nggak suka ngomong, itu juga banyak guys. Jadi kuliah hukum bukan untuk orang-orang yang jago ngomong doang, bukan untuk orang-orang yang ekstrovert doang, tapi buat orang-orang yang mau belajar hukum, belajar mengenai peraturan dan juga teori-teorinya. Next, stigma yang kedua adalah anak hukum harus hafal undang-undang. Jadi ini sebenarnya kejadian sama aku sendiri sih. Aku juga mengalaminya ketika ya kita saling tanya itu ya, dari jurusan apa, dari prodi apa gitu. Nah ketika mereka tahu aku jadi anak hukum, mereka tanya gini dong, berarti ya hafal semua undang-undang nih. Wah udah hafal undang-undang apa aja? Beneran kalau anak hukum itu harus ngafalin semua undang-undang. Dan itu berkali-kali aku mendapatkan pertanyaan seperti itu. Undang-undang itu ada banyak guys, peraturan-peraturan itu ada banyak banget di Indonesia. Karena nggak mungkin itu kita hafalkan semuanya. Jadi gini, yang pertama nih, anak hukum itu penting untuk kita bisa memahami suatu permasalahan hukum. Dan di suatu permasalahan itu kita melihat bagaimana hukum bisa memecahkan permasalahan itu. Nah dari sini kita bisa menyesuaikan nih undang-undang atau aturan apa yang kita bisa terapkan di persoalan hukum itu. Nah, baru kalau kita sudah tahu peraturannya seperti apa, ya kita cocokkan pasal-pasal yang mana saja yang kita bisa terapkan di persoalan tersebut. Undang-undang sebanyak itu, sekarang ada teknologi yang bisa kita manfaatkan, jadi ya kalau kita perlu tahu aturan mengenai suatu hal, ya kita tinggal cek aja di Google, itu sudah ada lengkap beserta pasal-pasalnya, tinggal kita terapkan deh di permasalahan hukum kita. Kayak gitu guys, jadi mitos ya, mitos besar. Yang ketiga, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Kuliah hukum cuma belajar tentang pasal-pasal doang. Dengan lantang aku menjawab, mitos. Kalian yang bilang mahasiswa hukum cuma belajar pasal-pasal doang. Sini, maju, biar aku kasih paham nih buat kalian yang belum paham. Kuliah hukum itu luas, jadi nggak hanya tentang pasal doang, tapi kita juga ada teori dan juga konsep-konsepnya seperti apa. Bahkan saat aku masuk semester-semester awal itu, ya kita banyak diberikan teori-teori, terus juga sejarah hukum di Indonesia seperti apa. Malahan juga membahas tentang bagaimana terbentuknya negara, terus bagaimana pemerintahan bisa terbentuk kayak gitu. Jadi nggak pasal-pasal, beneran perbedaan-perbedaan hukum, hukum publik, hukum privat, itu kan teori banget, konseptual banget kan. Dan itu nggak ada yang di pasal-pasal. Memang pasal itu ada, tapi itu cuma berapa persennya gitu dari keseluruhan yang kita pelajari. Kalau kita paham konsep, ya kita undang-undang ya kita cari aja gitu kan, mana yang relate gitu dengan apa yang kita bahas gitu. Yang keempat, nah ini menarik sih, kuliah hukum itu bukunya teks doang, nggak ada gambarnya. Aku pernah sih ya dapat pertanyaan dari temanku ke buku aku yang setebal gini dan isinya cuma tulisan, dia bilang, ini beneran tulisan aja nggak ada gambar-gambarnya, nggak seru, nggak ada gambarnya, nggak seru dibaca gitu. Tapi ya gimana lagi, karena ini adalah fakta. Karena yang kita pelajari sebagai mahasiswa hukum itu kebanyakan adalah teori, konsep, terus peraturan-peraturan gitu ya. Jadi buat apa gambar? Yang kita butuhkan itu adalah hasil pemikiran, terus juga bagaimana teorinya, sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu, tapi bisa kita pikirkan, kita bisa konstruksikan di argumentasi gitu. Jadi nggak ada gambar. Kalian mau berharap
ada gambar apa, gambar pohon gitu di buku anak-anak hukum, ada gambar sel-sel biologi gitu, nggak mungkin kan. Yang kelima, kuliah jurusan hukum nggak ada hitungannya. Bener nggak nih? Jawabannya adalah mitos. Aku bilang mitos karena tetap ada guys hitungannya, cuman sedikit banget, benar-benar sedikit. Bahkan aku tidak menempuh mata kuliah itu karena aku mengambil konsentrasi yang berbeda. Mata kuliah apakah itu? Hukum waris. Yang namanya waris sih ya menghitung harta ya kan. Kalian mahasiswa hukum, komen dong yang menurut kalian ada hitungannya apa aja nih selain hukum waris. Yang keenam, kuliah jurusan hukum itu nggak ada statistikanya. Fakta atau mitos nih? Dan aku katakan bahwa ini adalah fakta. Based on hukum Unair, memang kita nggak ada statistikanya sama sekali. Skripsi kita nggak ada statistika. Tapi ketika aku tanya ke mahasiswa univ lain, itu juga nggak ada sih, nggak ada statistikanya. Ayo coba kalian yang mahasiswa hukum dari universitas lain yang merasa kalian ada statistika saat berkuliah, coba tulis di kolom komentar ya. Kita kuliah hukum itu untuk skripsi atau ujian akhir, kita tidak perlu untuk mencari sampel, kita membuat kuesioner, itu nggak perlu sama sekali gitu. Karena kita berpegang teguhnya ya pada peraturan-peraturan, terus pada konsepnya, tataran konsepnya seperti apa, itu yang kita menjadikan bahan rujukan utama gitu. Dari jurnal hukum, dari tulisan-tulisan artikel hukum, kayak gitu-gitu sih. Kuliah hukum itu cepet lulusnya. Sebenarnya ya kalau dari aku sendiri sih, aku memang nggak kaget ya kalau teman-teman aku juga itu kita semua anak hukum itu memang ambis mau cepet-cepet lulus dan ternyata memang beneran kita rata-rata di semester 7 itu udah lulus gitu loh. Tapi kalau semuanya kayak gitu sih enggak ya, karena bergantung juga nih pada kapasitas masing-masing dan juga prioritas masing-masing. Dan jujur li nggak kaget juga karena dari metode ujian kita atau ujian akhir skripsi ya, itu kita metodenya sih nggak perlu yang seribet kayak kuesioner atau harus datang ke suatu tempat untuk kita survei langsung penelitian gitu, sebenarnya enggak ya. Untuk stigma yang ke-7 itu mitos ya. Yang kedelapan adalah banyak banget kompetisi hukum yang bisa diikuti. Ini adalah fakta ya guys. Nah, aku sebagai mantan anak lomba nih, aku dulu pernah ikut lomba debat nasional, jadi kayak delegasi nasional itu di bidang debat hukum, terus juga pernah kepenulisan nasional dan internasional, jadi banyak banget yang bisa kita ikuti sebagai mahasiswa hukum. Ini aku sebutin ya lomba yang bisa kita ikuti. Yang pertama ada debat hukum nasional, terus ada lomba kepenulisan kayak misalkan LKTI, lomba karya tulis ilmiah gitu, atau esai, terus ini lomba yang paling disenangi sama anak-anak peradilan, lomba peradilan semu atau National Moot Court. Ada juga yang disenangi anak-anak international Moot Court Competition, terus ada juga lomba legal opinion, lomba negosiasi, terus lomba arbitrase. Nah, terus apa lagi nih? Kalian yang mahasiswa hukum, coba tambahin lomba apa lagi yang biasanya diikuti oleh mahasiswa hukum. Yang ke-9 adalah mahasiswa hukum cuman bisa jadi hakim, pengacara, jaksa. Oh, mau jadi pengacara ya? Oh, mau jadi hakim ya nanti ya kerjanya ya? Kerjanya jadi apa? Pengacara, notaris. Aku sedih sih karena mereka menganggap jurusan hukum itu sesempit itu loh. Jenjang karir mahasiswa hukum itu luas banget. Terlepas dari yang aku sebutin tadi, itu ada juga misalkan konsultan bisnis, terus juga ada legal officer di suatu perusahaan, terus kalian juga bisa menjadi legal drafter. Intinya prospek kerja jurusan hukum itu luas banget dan mencakup semua lini kehidupan bahkan ya, karena semua perusahaan itu pasti butuh jurusan hukum, mahasiswa jurusan hukum. Karena apa? Karena ya mereka butuh legalitas perusahaannya dan lain segala macam. Jadi ini adalah mitos. Mahasiswa jurusan hukum gampang dapat kerja. Aku bisa bilang kalau ini adalah mitos. Karena ya yang namanya pekerjaan kan berhubungan dengan rezeki kita masing-masing ya. Jadi menurut aku sih itu karena kemampuan kita, usaha kita, doa-doa kita, dan juga relasi kita. Itu sih yang mempengaruhi kita cepat atau enggaknya memperoleh pekerjaan. Padahal ya enggak segampang itu juga. Balik lagi ke masing-masing orangnya. Jadi bukan karena kuliah apa terus kerjanya cepat, atau kuliah apa terus kerjanya itu nggak ada gitu ya, atau susah dapat kerja, itu nggak kayak gitu. Kita bisa jadi apa saja yang kita mau, kita bisa kerja jadi apapun. Tapi memang stigma yang paling melekat adalah mahasiswa jurusan hukum itu gampang dapat kerja. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe dan belum like, aku doakan kalian segera subscribe aku dan segera like video ini. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya.